Ada perbedaan istilah antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab atau dalam ilmu nahwu sorof. Pertama, komponen terkecil dari sebuah kata itu adalah huruf bahasa Indonesia. Misalnya A, B, C, dan D. Ini adalah huruf. Kemudian, gabungan dari huruf itu membentuk sebuah kata. Contohnya, buku, belajar, dan lain-lain. Jadi, kata itu merupakan gabungan dari beberapa huruf. Lalu, gabungan dari beberapa kata membentuk sebuah kalimat. Contoh, saya belajar membaca. Saya belajar membaca terdiri dari 3 kata. Itu merupakan satu kalimat. Ini istilah dalam bahasa Indonesia. Ada harf atau ada huruf, ada kata, dan ada kalimat. Di dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, komponen terkecil sebuah kalimat itu adalah harf atau huruf. Ini masih relatif sama. Ada harf. Hanya harf itu dalam bahasa Arab ada 2. Ada yang disebut huruf hijaiyah seperti a, ba, ta, tha, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ada yang disebut harf itu adalah harf bermakna. Seperti di sini au artinya atau, fa artinya maka, thumma kemudian min dari ila menuju. Ini disebutnya atau kategorinya harf bermakna. Gabungan dari harf ini membentuk sebuah kalimat yang dalam bahasa Indonesia disebutnya kata. Nah, ini mulai sedikit agak berbeda. Kata itu dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab itu kalimat. Jadi kalimat itu gabungan dari harf. Contoh Al-Quran. Al-Quran itu gabungan dari beberapa huruf. Adapun gabungan dari kalimat itu membentuk sebuah jumlah atau sebuah ayat. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, gabungan kata itu disebut kalimat. Contoh jumlah adalah yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Muhammad membaca Al-Quran. Itu adalah jumlah atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Inilah istilah yang perlu dijelaskan di awal agar terjadi pemahaman atau persepsi yang sama. Kesimpulannya adalah kalau harf itu sama, hanya mulai berbeda dari gabungan harf. Dalam bahasa Indonesia disebutnya kata, dalam bahasa Arab disebut kalimat. Sedangkan gabungan kata dalam bahasa Indonesia disebut kalimat, dalam bahasa Arab disebutnya jumlah.